sedikit saja, sedikit nyerempet vaksin. Setelah pendaftaran itu kira-kira berapa banyak yang daftar, Mas? Sedikit aja. Ini saya rada trauma sebetulnya. Sedikit aja. Nah, pilih marketing atau PR? Saya marketing, karena kalau PR nyari revenue-nya kelamaan, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat, salam Indonesia buat kita semuanya. Sahabat PR dimanapun Anda berada, di dunia maupun di angkasa. Ya. Ketemu lagi dengan saya Anjari Umar Cianto dalam PR Story. Hari ini saya mendapatkan tamu yang luar biasa. Kawan saya jauh, kawan saya dari kampung. Dari desa. Dari kampung halaman saya di Bantul sana. Dan saya nggak usah lama-lama, saya perkenalkan saja Mas Saifuddin Sudarmadi atau sering dipanggil Mas Din. Hai Mas Din, apa kabar? Halo Mas, selamat sore. Alhamdulillah. Ini sore atau malam kita ini? Ini sore. Sore. Hujan nggak Mas? Ini hujan banget kameranya kalau saya sorot keluar. Ini lagi hujan gerimis ini. Sama hujan, mendung, tambah lagi abu Merapi, jadi tambah mendung aja nih. Kayaknya gaduh-gaduh suasana batin juga Mas. Oke, Mas Din ini, Mas Saifuddin Sudarmadi ini adalah marketing PR IT manager dari Rumah Sakit UII Bantul, Yogyakarta. Tepatnya di Kecamatan Serandakan, nggak jauh dari tempat saya sekolah SMA dulu di SMA 2 Bantul. Ya, siap. Tapi beda generasi kita ya Mas ya. Ya, paling selatannya Jogja nih. Hari ini teman-teman sahabat PR, saya banyak akan masuk pada urusan digital marketing sebetulnya. Kenapa digital marketing? Saya nanti akan cerita sedikit gitu. Cerita ini dimulai sejak awal Desember 2020. Saya sejujurnya baru kenal beliau itu di tanggal 13 Desember 2020. Dalam sebuah peristiwa yang biasanya saya masuk memang selalu begitu, terjadi masalah. Karena ada trending topik lah. Gitu. Oke, saya akan ingatkan ke teman-teman sekalian. Jadi di awal Desember itu, Rumah Sakit UI ini salah satu yang viral. Karena bahwa Rumah Sakit UI ini sangat leading, gitu, punya terobosan baru, menawarkan pendaftaran vaksin. Ketika waktu itu vaksin belum jelas kayak apa kan gitu. Dan Rumah Sakit UI ini sangat trending topik, jadi pembicaraan di mana-mana. Nggak cuma UI sebetulnya, tetapi rumah sakit lain entah kenapa kok kalah leading dengan UI ini. Kemudian saya penasaran ada apa sih ini RSUI ini. Dan saya kaget ternyata itu dari Bantul ya, Allah kampung halaman saya. Ada mutiara di sana namanya Mas Din ini, sehingga saya hari ini mesti menggali Mas Din. Bukan soal kehebohan waktu itu Mas Din, santai. Tapi saya akan bertanya, mengulik beliau soal digital marketing atau digital PR. Karena kalau Anda perhatikan di websitenya, di media sosialnya, YouTube, Instagram, di 3 tempat itu saya perhatikan, wow, saya surprise, bagaimanapun surprise, karena bagaimanapun saya merasa orang kampung gitu, dan Serandaan, Bantul kampung, tetapi punya tata kelola digital marketing atau marketing melalui website, media sosial, YouTube, dan Instagram sangat aktif. Gitu. Jadi kita akan ngobrolin itu ya Mas Din ya? Iya, siap Mas Anjar. Tolong bongkar segala rahasiamu Mas. Tolong bongkar rahasiamu. Ya, satu-satu ya. Nah, tapi sedikit saja, sedikit nyerempet vaksin. Setelah pendaftaran itu kira-kira berapa banyak yang daftar Mas? Sedikit aja. Saya rada trauma sebetulnya. Sedikit aja, nanti saya izin. RSUI terkait vaksin COVID maksudnya ya? Iya. Jadi memang saat itu saya juga kaget. Saya tahu sebetulnya teman-teman di Jakarta itu sudah ada sekitar 2-3 rumah sakit yang merilis ya pendaftaran vaksinasi COVID jalur mandiri gitu ya. Nah lalu karena ya namanya orang marketing kan pasti insting ingin mencari peluang jalan gitu ya. Betul Mas. Jadi ya udah sebetulnya saya nggak muluk-muluk sampai
naik di level nasional ya publikasinya saat itu. Saya ingin kami ingin menjadi rumah sakit pertama di Jogja yang apabila nanti suatu saat pemerintah membolehkan vaksinasi mandiri, kami sudah siap gitu, dan awareness-nya sudah kami curi start duluan gitu. Jadi Anda memang pencuri start yang baik ya. Akhirnya saat itu Jumat mungkin sekitar tanggal 11 kalau nggak salah Desember apa 12 Desember kita rilislah pendaftaran itu gitu. Karena saya juga itu ya, saat itu sama teman-teman di farmasi ditanya, Pak Din, kalau memang nanti kita mau terima layanan vaksinasi COVID, kira-kira kita mau stok berapa nih gitu. Nah, cuman kan akhirnya kan saya ditanya gitu nggak berani gambling juga. Kebetulan 3 bulan sebelumnya ada perusahaan yang pesan vaksin flu saat itu, jumlahnya cukup banyak, 600 dari sebuah bank nasional ya. Sudah kita beli 600, ternyata nggak jadi gitu. Nah, saya harus mandi vaksin itu Mas, 600 vial. Nah, saya agak trauma, ya sudah deh kita buka pendaftaran saja untuk tahu respon, sekaligus untuk ngitung cold chain-nya, karena kan lemari pendingin kita kan juga terbatas. Betul. Itu idenya gitu, tapi ternyata jadi ceritanya mau balas dendam karena kejadian kemarin sempat beli nggak? Iya, sebetulnya itu sih. Jadi ya akhirnya kita buka itu pendaftaran. Entah wartawan siapa yang duluan melihat di Instagram kita, akhirnya meledaklah itu viral di mana-mana. Bukan kan meledaknya lewat antar WA loh. Betul. Ya sudah, akhirnya ya mungkin kami membawa nama UII juga ya dalam hal ini, nama rumah sakitnya kan sama dengan nama universitasnya ya, jadi mungkin menarik gitu. Mungkin saya nggak tahu benang merahnya apa yang membuat wartawan tuh menarik menghubungkan itu, mungkin ya. Oh, ada hubungannya ke sana. Saya nggak mau dalamin di situ, Mas. Saya yakin. Tapi sebetulnya saya ingin soal perasaan Mas ketika kemudian pertama nggak nyangka kemudian jadi pemberita nasional, jadi isu nasional gitu. Seberapa kemudian nyangka itu? Apalagi Anda tadi sebutkan kan medianya itu Instagram sebetulnya. Betul. Iya. Seviral itu gitu loh. Ya itu, saya juga surprise ya, dan ya kami sih tidak terlalu khawatir menyalahi istilahnya aturan rumah sakit atau aturan pemasaran rumah sakit ya, karena memang tujuan awalnya tidak ada maksud jelek gitu, betul-betul menyiapkan stok supaya optimal, menyiapkan cold chain gitu, bukan yang aneh-aneh. Nyari sekarang peluang pasar tentu betul, nggak murni ke arah bisnis, ke arah komersialisasi segala macam gitu. Terus kemudian ketika jadi pemberitaan kan di stop kan gitu ya. Saya nggak mau nanya terlalu jauh di sana. Tapi yang saya mau nanya adalah kalau menurut analisisnya Mas Din, yang dimulai dari sebetulnya idenya bagus saja, ada peluang sisi marketing, kemudian Anda mengambil keputusan melalui media sosial. Selain media sosial, apa yang dilakukan untuk penginformasian adanya pendaftaran vaksin itu? Tidak ada yang lain, hanya ada. Nah, ini yang menarik, saya mau dalamin. Kenapa Anda memilih media digital untuk itu? Sementara saya sudah lama nggak pulang kampung, Mas, jadi saya nggak bisa membayangkan seperti apa sih. Kemudian segmen Anda kan pasti Bantul dan sekitarnya, dong. Betul. Masyarakatnya apakah kemudian cukup teredukasi atau biasa menggunakan media sosial semacam Instagram gitu? Ya. Jawabannya karena budget kita terbatas, Mas. Jadi kalau saya harus media buying ke koran gitu ya, media buying ke apalagi ya, media mainstream ya, radio atau TV lokal, itu kan pastinya lebih mahal ya dibanding media sosial. Ya, jelas ya. Media placement tentu
Betul. Jadi pilihan yang tepat lah di saat ya, kalau di Jogja sekali beriklan misalkan di koran lokal ya, itu 1/4 halaman full color misalkan, itu mungkin bisa sekitar 10 jutaan untuk sekali tayang. 10 juta ya. Kalau sebetulnya kalau di Jakarta itu murah, Mas. Betul sih. Oke, budgetnya minim lah gitu ya. Budgetnya atau minim, tidak ada budgetnya malah. Betul, karena kan ini kami rumah sakit baru ya Mas ya, baru 1-2 tahun ini ya beroperasi. Revenue juga masih struggling karena kami belum masyarakat masih perlu diberi awareness gitu, karena masih ada rumah sakit lain yang sudah mengakar di Bantul, mungkin saya nggak perlu sebut merek 3 huruf itu ya, Mas Anjar ya. Jadi kami masih struggling gitu, sehingga otomatis ya linear budget marketing juga tidak besar gitu. Akhirnya dipilih. Jadi marketing terbatas, tapi kemudian punya impact full karena ada kemudian orang, saya sejujurnya Mas, saya mau cerita kan, saya nggak tahu kalau di Bantul ada RSUI. Sorry, saya nggak pernah kenal. Tapi sejak itu saya jadi kenal Anda dan RSUI. Terus booming. Apa yang menurut Anda jadi penyebabnya? Secara kemasan gimana? Anggaplah sebetulnya aset kita tuh, aset digital kita di Instagram saat itu sekitar 15 ribuan ya. Wow. Follower ya. Sekarang berapa setelah sebulan? Setelah sebulan, wah ini mancing berarti. Setelah viral naik nggak gitu ya? Ya sekarang kurang lebih hampir 17 ribu. Jadi nambah sekitar 2.000 ya? Tapi bukan karena viral itu ya Mas. Waduh, ini mancing ini. Jadi gini, kebetulan kami tidak hanya masang iklan yang versi gratisan di Instagram ya. Maaf, bukan pasang iklan gratisan. Kami tidak hanya memposting di feed gitu ya, atau memposting di story-nya di story-nya Instagram gitu. Untuk beberapa materi yang menurut kita strong itunya, promo kita akan iklankan di Instagram gitu. Nah itu kan murah banget ya Mas ya. Misalkan yang paling sering dilihat iklan kita tuh biasanya terkait promo melahirkan gitu ya. Melahirkan karena apa itu layanan unggulan di rumah sakit RSUI? Betul, saat ini salah satu layanan unggulannya itu poli ibu dan anak gitu ya. Khususnya program melahirkan di kami. Jadi biasanya kita iklankan tuh berbayar di Instagram. Jadi itu sangat murah ya kalau menurut saya. Budgetnya berapa tuh Mas? Biasanya saya sekali posting saya limit di 300.000. 300.000. Kan modelnya kalau di Instagram grupnya Facebook itu kan modelnya kayak tender gitu toh Mas? Betul. Jadi 300.000 nanti lama-lama 300.000 itu berkurang sampai 0 rupiah. Semakin banyak orang yang view kan berkurang ya nilai rupiah yang kita pasang di. Saya mau dalamin, apakah berarti di kasus yang kemarin pendaftaran vaksin juga diiklankan? Oh tidak. Jadi nggak semua yang kita posting kita iklankan. Jadi hanya yang promo-promo yang hard selling aja sih. Jadi kan kalau melahirkan bisa hard selling kita ya, kita jual terang-terangan sebagai institusi rumah sakit ya. Tapi kalau misalkan MCU juga bisa kita hard selling. Tapi kalau misalkan poli saraf kan nggak mungkin saya hard selling ya, Mas ya. Artinya Mas Din itu membuat strategi atau taktik marketingnya ketika itu layanan unggulan dan memang hal yang bisa hard selling diiklankan. Diiklankan, betul. Jadi apa itu yang membuat kemudian percepatan follower Anda cukup progresif? Iya, jadi setiap kita pasang iklan berbayar, nah menariknya dari tadi Mas Anjar itu ya ngulang-ngulang terus di Bantul ya, buat followernya Mas Anjar yang nggak tahu Bantul, apalagi Serandaan, itu kurang lebih di paling selatannya Jogja ya. Jogja, hampir ke sana ya Mas ya. Ya dekat Pantai Baru, pantai jajarannya Parangtritis segala macam ya. Nah kami
70% pasien itu dari radius 5 kilo dari kami. Kurang lebih. Oke, radius 5 kilo. Radius 5 kilo dari Rumah Sakit WI, gitu ya. Nah, sebetulnya kami, karena Bantul itu density penduduknya ya, kepadatan penduduknya itu tidak sepadat, kalau di Jogja ada Sleman ya, ada kota Jogja ya. Itu kalau di kami itu sekelilingnya sawah dan kebun gitu. Jadi ya teman-teman yang belum pernah ke Sagan, itu kanan kiri itu tanamannya padi. Iya. Padi. Jadi literally mewah, mepet sawah. Betul-betul mepet sawah apa pagar rumah sakit kita ini. Nah, jadi saat kita masang iklan di Facebook atau Instagram kan kita bisa set ya. Jadi iklan ini akan tayang mau di daerah mana. Memang saya mencuri pasien-pasien dari rumah sakit yang periksa hamil atau melahirkan di kota Jogja maupun di Sleman gitu. Karena harusnya kalau ngelihat promo kita itu nggak mungkin nggak bisa nolak gitu. Pasti nggak mungkin tidak nolak maksudnya. Jadi bayangin ya, saya bikin promo melahirkan misalkan gratis naik kelas 2 tingkat. Cukup bayarnya kelas 1 tapi akan ditempatkan di VVIP. Gitu. Jadi bayarnya kelas 1 ditempatkan VVIP. Iya, jadi kan atasnya kelas 1 VIP. Atasnya VIP VVIP. Jadi standar bayarnya bayar di standar kelas 1 tapi ditempatkan di VVIP. Belum Oke. Saya mau potong di situ, saya nggak mau terjebak pada konten marketing yang itunya, tetapi kepada penggunaan medianya. Artinya dari sisi penggunaan media sosial Anda pilih Instagram, lalu kemudian secara konten memang orang sulit untuk menolaknya karena memang pricing strateginya Anda udah bagus lah kayak gitu ya. Betul. Dari kelas 1 ke sana. Tapi kontennya sudah bagus. Lalu gimana kalau kita bicara konten, yang kedua konteks. Menempatkan itu dalam sebuah media publikasi namanya Instagram. Apa ada kekuatan di sana yang diterapkan oleh RSUI Bantul atau Mas Din dan teman-teman? Iya, kita juga sempat survei ya. Jadi media yang paling banyak digunakan, sebetulnya kita tahu juga sih, kan ada laporan dari beberapa lembaga ya, sosial media yang paling sering dipakai apa sih? Memang Instagram. Dan kita validasi saat pasien-pasien itu daftar di Rumah Sakit UI, kita sampling selama seminggu, memang paling banyak aksesnya Instagram, sama kalau messaging itu WhatsApp. Jadi ya kita fokus di Instagram gitu. Artinya ketika RSUI menentukan itu IG itu melalui sebetulnya survei, riset ya? Iya, betul. Nah ini belakangan kita mau masuk ke TikTok, mungkin minggu depan udah rilis juga. Saya nggak ngebayang Anda main TikTok, coba dong. Iya, sampai kita mungkin akan rekrut TikToker gitu, nggak pandang pendidikannya, yang penting bisa kreatif bikin TikTok aja. Itu sekarang nggak butuh latar belakang apa yang TikTok. Betul. Nah, Mas, kekuatan apa Anda membuat konteksnya, misalnya desainnya, copywriting, apalagi ya, pokoknya teknik penyajiannya seperti apa sehingga Instagram Anda relatif maju, menurut saya progresif. Iya. Ya memang saat brainstorming mendesain suatu materi promo, satu memang kontennya promonya harus bagus ya. Lalu mungkin 50% itu penting menurut saya promonya. Artinya promo jangan setengah-setengah gitu. Zaman pandemi gini orang mungkin cari duit sulit gitu ya. Kalau cuma diskon 10%, 15% mungkin nanggung gitu. Jadi di royalin sekalian promonya, tapi tetap menghitung dengan keuangannya, dengan sisi keuangan. Itu kekuatan Anda lah, kemampuan promo strategi Anda bagus. Nah, sekarang yang kedua kebetulan saya dulu tuh memang di retail ya. Saya pernah di Hero Supermarket TBK itu dulu, saya pernah jadi marketing juga di retail. Memang ada pakem-pakem yang membuat orang itu akan eye catching terhadap promo kita. Satu, pemilihan warna. Jadi kenapa kalau teman-teman ke supermarket itu pasti fontnya merah gitu ya? Karena merah itu bikin mata jadi eye catching. Mencolok lah kalau dicolok. Betul. Kenapa sih warnanya kuning? Kenapa warnanya merah gitu ya? Terus yang kedua besar kecilnya font gitu. Katanya sih mata setelah melihat warna itu melihat font gitu ya. Baru setelah itu yang dimaksudkan jenis font.
warna font. Ya, jenis dan besar kecilnya font ya. Mana yang harus besar, mana yang harus kecil gitu ya. Jadi mungkin kalau ada diskon gitu ya, mungkin besar diskonnya yang harus lebih besar, lebih bold gitu. Terus selain itu juga pemilihan diksi ya, diksi kata ya. Jadi kalau rumah sakit, betul. Jadi kalau rumah sakit itu kalau saya pantang pakai kata diskon karena itu pakai apa kalau kurang etik ya. Kalau saya biasanya save, misalkan save 50% atau save 30%. Atau ini tips menarik nih. Jadi diskon itu bisa diganti save ya. Iya, atau best offer. Bagaimana? Pakai cashback. Atau cashback. Ya, ini sebetulnya kan yang dilakukan oleh brand-brand premium ya, kayak Mercedes, Benz, atau apa ya. Nggak mungkin kayak brand mobil lain yang pakainya diskon gitu. Mungkin brand-brand lain yang di bawahnya Mercedes gitu mungkin ya pakainya diskon 30%. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, silakan lihat barang-barang premium itu jarang sekali pakai kata diskon ya. Seringnya save, best offer, terus cashback kayak gitu-gitu. Nah, artinya saya mau garis bawahi di sini. Jadi setelah konten memang menarik, promo Anda strategi promo yang bagus, dalam konteks mendeliver message pun ada. Pertama soal pewarnaan font ya, desainnya memang menarik ya. Betul. Aku akui Mas itu menarik banget. Terus yang kedua adalah PR. Iya, tapi progresif loh. Udah 17.000 ya followernya. Terus yang kedua adalah copywriting. Copywriting, betul. Copywriting. Ya, jadi itu cukup progresif. Kemudian yang ketiga tadi mau kadang didukung dengan promo. Iya. Kita tidak ragu untuk melakukan iklan di Instagramnya. Betul. Itu tips 3. Nah, saya mau dalamin soal itu kan soal delivernya. Dalam media digital itu perlu juga soal interaksinya. Iya. Nah, seberapa interaktifnya sih media sosial RSUI, Mas Din? Ya, kebetulan direktur utamanya RSUI juga masih sangat muda ya, masih 40 tahunan awal gitu. Wah, jadi dia juga ya. Dia jadi Pak Dirut itu juga concern sekali ke digital marketing ya. Jadi di kami khusus merespon itu kami kasih KPI juga dan ada staf khusus yang menjawab. Jadi dia tugasnya ya hanya menjawab komen di Instagram, komen di review di Google Review kayak gitu-gitu. Udah, jadi dia job desk-nya hanya itu gitu. Dan iya, dan maksimal 2 jam itu harus sudah terjawab gitu. Sebetulnya 2 jam terlalu lama sih. Jadi tidak ada komentar yang nggak dijawab? Mungkin ada yang miss, Mas. Cuman tetap semangat kami KPI-nya harus terjawab semua dan maksimal 2 jam harus terjawab. Itu dedicated staff loh ya? Ya? Dedicated staff yang memang didedikasikan untuk jawab? Ada, iya dedicated. Saya jadi penasaran sebetulnya Anda menugaskan berapa orang untuk mengelola media sosial. Kalau untuk jawab komentar saja ada 1 orang, lalu gimana yang membuat konten? Jadi kami saat ini sebetulnya punya 3 khusus yang develop digital marketing. Mungkin minggu depan nambah 1, Mas. Oke, ada lowongan lagi ya, Mas? Waduh, aku nggak kuat bayar ya. Ya kurang lebih nanti minggu depan mungkin 4 ya, Mas. 4 itu mengelola Instagram, YouTube. Jadi ada yang khusus menjawab, ada yang media planning, bikin media planningnya, artinya dia bikin bulan depan itu temanya mau apa, lalu nanti turunannya yang diupdate di Instagram, di Facebook, di TikTok mungkin ke depan ya, apa materinya, lalu nanti materi kan dipecah lagi, promonya apa, infografis yang akan di-create apa, edukasi yang akan di-create apa, kurang lebih gitu. Jadi per orang itu seperti itu tugasnya? Ya, nah itu jadi saya ulang ya, 1 media planner, yang kedua desain grafisnya. Nah kebetulan desain grafisnya teman-teman di Jogja ini pinter-pinter ya. Oh iya, jadi itu bener. Foto bisa, video bisa, video editing bisa gitu. Iki lokone aku ki wong Bantul ning ora iso ngono kuwi lho. Nah, 1 lagi copywriting. Jadi media planner, desain grafis, copywriting, 3. Lah yang tukang jawab tadi?
Oh ya, nantinya ya 4 kedepannya yang saya rekrut baru itu untuk copywriting. Jadi sebentar saya ulang ya, media planner. Media planner. Yang jawab media sosial. Desain grafis. Desain grafis ini termasuk video dan foto editing. Satu lagi ya ini copywriting. Copywriting yang akan ya. Ya, karena copywriting sekarang kadang seringnya saya bantu, lalu ada supervisor saya satu lagi kadang bantu, cuman sekarang kayaknya udah saya kewalahan, saya minta request satu staff lagi untuk copywriting. Ya, jadi ada 4 orang yang masuk media sosial. Ada berapa media sosial nih, Mas? Di RSUI? Kita saat ini cuma punya Instagram sama Facebook. Lalu messagingnya ada Telegram sama WhatsApp. Ada YouTube? Oh ya, maaf. Satu lagi YouTube, betul. Oke, jadi Facebook, Instagram, YouTube, yang akan nyusul TikTok ya? Betul. Luar biasa. Gaul banget nih. Ryan itu digawangi oleh sekitar 4 orang. Iya. Nah, sebetulnya dari 4 media sosial tadi lah, itu yang paling disukai oleh pasiennya atau customernya RSUI apa, Mas? Instagram. Setiap posting rata-rata ada berapa like, berapa komen? Kalau kita iklanin video itu bisa di-view kurang lebih 30 ribuan. 30 ribuan? Kalau kita iklanin ya, Mas. Kalau nggak diiklanin ya paling 1000 lah gitu. Itu apa namanya? View reach-nya ya? Iya. Karena kan Instagram itu punya algoritma ya. Jadi walaupun follower kita 15.000 saat kita posting itu nggak 15.000-nya nge-view. Gitu. Iya, jadi nah supaya bisa 15.000 ya bayar. Saya lupa algoritmanya gimana, tapi kurang lebih gitu lah. Gitu. Oke, di bawah ini Mas 5%. Nah sekarang saya mau nanya tadi ada komen, ada like, kira-kira seberapa banyak? Yang like kalau kita iklankan itu, maaf, yang komen dulu ya. Yang komen kalau kita iklankan biasanya antara 20 sampai 40, 20 sampai 30 komen. Kalau nggak iklan? Kalau nggak iklan ya paling 5 sampai 10 lah. Gitu. Aku mau nanya KPI-nya, gimana Mas mengukur key performance indicator dari media digital ini sehingga itu berdampak terhadap kinerja RSUI? Ya, yang pasti kan yang paling mudah follower ya, increasing-nya berapa? Oh, jadi follower menjadi KPI ya? Iya. Ngomong-ngomong berapa per bulan ditargetin oleh bos? Follower sih masih belum terlalu kita tinggi sekali ya. Paling sebulan di 200 lah gitu. Okay. Nah, terus follower di 200-an, lalu yang kita lihat lagi itu ya engagement tadi ya. Tadi rata-rata percakapan di setiap posting itu ada berapa gitu. Lalu reach-nya berapa. Nah, yang penting lagi saat ini saya sebetulnya lagi mulai menghitung conversion ya. Jadi dari conversion-nya gimana? Gimana caranya? Orang tuh beli nggak dari iklan kita gitu. That's my question. The next question-nya itu. Buat apa followernya oke, komentar oke, review-nya oke, tapi akhirnya betul. Nah, tapi memang ngukurnya rada ribet ya. Jadi kebetulan saya punya staff customer care yang setiap hari itu keliling kamar rawat inap selain untuk menggali tingkat kepuasan pasien ya, juga disisipi pertanyaan misalkan promo melahirkan ya. Jadi saat dia datang ke kamar pasien yang baru melahirkan akan ditanya, tahu RSUI dari mana? Gitu. Jadi pertanyaan ininya. Betul. Jadi begitu dia ngomong, saya tahu dari Instagram, Mbak. Oh, oke. Berarti conversion-nya jalan gitu. Okay. Jadi ketika dia menjawab, oh saya ada Instagram, itu dianggap bahwa itu proses konversinya ya? Betul. Oke. Ya. Berapa persen? Udah pernah dihitung nggak? Misalnya dari sekian pasien yang melahirkan, berapa persen yang lihat karena mereka datang karena Instagram? Oke. Kalau teorinya agensi ya, teman-teman agensi sih,
katanya 2-3% itu udah bagus banget dari yang view. Artinya kalau yang view 10.000 misalkan, berarti kan kalau 2%-nya itu sekitar berapa ya? 1%-nya 100 berarti ya. Ya antara 200 sampai 300 katanya yang respon ya. Sementara di kita baru sekitar 0,5 sampai 1% sih. Artinya, tapi untuk program melahirkan, kalau menurut saya sih udah baik ya. Artinya 0,5% aja udah. Artinya pembilang dan pembaginya kan gini Mas, jumlah pasien yang datang untuk melahirkan anggaplah supaya gampang 100. Dari 100 itu berapa orang yang melihat atau datang ke situ karena IG? Oh, kurang lebih mungkin sekitar 20-30% ada. Wih, 20-30% itu dari 100 berarti sekitar 20. Iya, betul kan 20 orang per 100 orang itu datang karena IG. Iya. Anda merasa menurut catatan rumah sakit itu cukup achievement atau biasa saja? Kalau untuk saya lebih fokus di program melahirkan ya, karena yang bisa hard selling di melahirkan. Kalau menurut saya sih sudah baik ya. Sudah baik. Walaupun saya sih inginnya di 40-an gitu. Gitu. Jadi ya jujur kami kadang surprise begitu ada. Saya kadang suka random juga ngikut customer care tadi, ikut survei. Ibu rumahnya di mana? Saya di Tempel, Pak. Tempel itu Sleman ya? Tempel itu di perbatasan Magelang, Jogja, Mas. Iya, di utara, betul, di Sleman. Sleman. Saya surprise, dari Tempel ibu ke sini? Iya. Tahu dari mana? Tahu Instagram. Jadi dari situ tuh puas banget Mas kalau puas, iya. Saya juga dengernya aja saya puas, Mas. Saya akan denger cuma ikut senang ya kan? Iya, jadi kita kadang suka surprise. Artinya apa ya? Padahal di Sleman kalau Mas Anjar tahu ya, rumah sakit besar dan bagus itu serta banyak. Dan yang rumah sakit yang legend itu kan banyak ya di Jogja. Iya. Kalau sampai bela-belain ke sini, makanya saya bilang Bantul lah. Saya orang Bantul, jadi saya tahu kalau ada rumah sakit RSUD Bantul itu saya senang. Nah masalahnya sekarang saya mau lihat, saya supaya sahabat biar tahu antara Serandaan rumah sakit jenengan sampai ke Tempel itu berapa kilometer sih? Itu kan di luar target market sebetulnya ya. Betul. Mungkin sekitar 50 kiloan ya. 50 Jakarta kiloan. Bogor dan mereka datang Serandaan untuk melahirkan. Betul. Sesar. Iya. Oke. Ada sesar, ada normal. Oh, ada sesar, ada normal ya. Dan itu biaya mandiri tentunya, bukan biaya mandiri, betul. Karena kami belum ber-BPJS. Oh, sampai sekarang belum kerjasama? Belum. Karena harus untuk kredensial BPJS kan harus akreditasi ya. Kami harusnya akreditasi tahun ini, tapi pandemi jadi dari karena baru berusia 2 tahun. 2 tahun. Wow. 2 tahun. Wonderful. Dan surprisingly, saya nggak tahu ini kalau waktunya cukup, sebetulnya panjang ceritanya. Jadi panjang-panjang, Mas. Jadi Januari Februari angka kelahiran kita sebulan cuma 40 sampai 50 ya. Di Maret bersamaan dengan pandemi kita mulai punya studio podcast lebih intens di digital marketing. Pencapaian kami di 2020 1138. Jadi rata-rata sebulan hampir 100. Oh, yang pasien langsung melejit segitu. Melahirkan tadi ya? Iya. Dan itu Anda yakin kontribusi digital marketing punya pengaruh besar di situ? Banget. Selain promo. Promonya tentu lewat selain media digital. Ya. Selain media digital pakai media konvensional. Media konvensional nggak terlalu heavy sih ya. Paling pernah sekali di koran ya, di koran lokal ya. Lalu kita punya juga kalau Mas Anjar masih ingat gak ya perempatan Klodran ya? Ya ingat dong. Oh ingat ya. Punya baliho di situ. Kita punya baliho di situ juga. Oh iya. Oke. Saya mau melihat ini Mas, secara proporsi penganggaran marketing di tempat jenengan itu antara digital dan non digital lebih besar mana? Lebih besar digital. Lebih besar digital? Iya. Wah,
Kalau boleh tahu. Artinya konvensional saya jarang media buying ya. Iya, jarang media buying. Nah, di media digital itu budget terbesarnya di mana? Di sumber daya manusianya atau media placement-nya? Yang pastinya dia kalau lihat gaji staff ya pastinya di gaji staffnya ya. Karena kalau placement kan satu kali posting paling saya taruh di 300.000 ya. Taruhlah rata-rata seminggu 2 kali posting, 300.000 kali 2 kali 4. Paling ya cuman 3 jutaan lah sebulan gitu. Untuk biaya apa tuh 3 jutaan? Untuk biaya paid ads-nya di IG. Oh, paid iklannya. Iklannya. Oke. Artinya sebetulnya Mas 3 juta doang di Instagram. Iyalah. Nah, sekarang saya mau nanya artinya di digital itu yang terbesar adalah di investasi. Bahasa saya ubah, investasi SDM-nya ya. Yes. Sementara kalau untuk cost untuk placement pun murah. Sekitar 3 juta gitu. Itu berapa persen dari biaya digital? Untungnya di Jogja itu orangnya kreatif-kreatif. Aku mau minta 1-2 orang Mas dikirim ke biaya Jakarta. SDM-nya, tapi itu UMR-nya Jogja murah ya Mas. Murah ya, Jan. Jadi ya kurang lebih biaya SDM tuh 3-4 kali dari biaya pemasangan iklan di medsos lah Mas. Oke. Gitu. Kalau menurut penilaian rumah sakit dengan strategi marketing digital Anda itu kontribusinya seberapa kuat, seberapa besar buat kan kalau marketing itu apa ya namanya, mencari customer baru, loyalitas customer lama tetap loyal kan gitu. Iya. Kurangnya kayak gitu kan, mencari pasar baru. Iya. Nah, seberapa kontribusi digital marketing dari RSUI yang Mas Bin komandani ini? Kalau menurut saya sangat kuat ya. Ya maksudnya bukannya mau jumawa ya Mas, tapi kita akhirnya sekarang pada titik oke, kita di Bantul dan insya Allah di Jogja sudah digital marketingnya sudah strong gitu ya. Sekarang PR-nya setelah kita review malah oh iya lupa loh, kita sekarang di Bantul banyak mbah-mbah yang apa namanya nggak terjangkau oleh medsos malah. Jadi apa namanya akhirnya saking keenakan di digital marketing agak lupa oh ya kita masih punya pasien mbah-mbah yang mungkin nggak familiar dengan medsos. Oh ya udah yuk kita pasang banner di perempatan ini gitu. Tapi kalau ditanya karena apa namanya 60-70% pasien kita itu usianya antara 30 ya kurang lebih 1 tahun sampai 40 tahun itu di 70% lah ya. 30%-nya masih. Sebetulnya sasaran Anda memang generasi X sampai betul. Y ya? Iya, betul. Sampai Z gitu ya. Z-nya udah jadi oh ya anak sih ya. Sementara ini sebenarnya rumah sakit umum ya Mas ya? Rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Jadi kalau ditanya seberapa kuat, ya kita bisa besar dari digital marketing. Saya boleh bilang gitu sih. Iya. Yakin saya. Pernah melakukan survei bahwa memang customer Anda, pasien Anda itu memang sebagian besar melek media sosial? Iya. Iya. Saya kenapa nanya Mas, karena saya enaknya di Bantul tuh ya, meskipun teknologi sedemikian pesat, rasa ke kampung halaman itu masih sangat berasa gitu, karena kita bukan daerah transit gitu loh, daerah yang mojok, jadi suasana kampungnya masih berasa atau Mas? Iya. Ya kalau aku mulai kampung ya rasanya masih gitu ya Mas. Nah kenapa juga kami fokus di digital marketing ya, sekali lagi kondisi kami itu di desa. Nah saya agak survei kasar ya, di desa itu masyarakatnya relatif sehat-sehat ya, artinya kebutuhan datang ke rumah sakit itu lebih sedikit. Yang kedua, density penduduknya tidak padat. Ya, artinya kami sebagai rumah sakit swasta kan punya target bisnis ya Mas ya. Gitu. Lalu misalkan berapa M gitu ya, 1 bulan atau 1 tahun. Lalu saya sebagai orang marketing kan pasti membreakdown untuk mencapai target revenue sekian M itu perlu pasien berapa banyak nih gitu ya. Nah, sampai di analisa menurut saya kalau pasar kita cuman di Bantul sulit untuk bisa achieve ke revenue. Gitu ya. Jadi kita harus melebarkan
ke Sleman, ke Jogja, artinya ke kabupaten lain, ke kota lain di luar Bantul gitu ya. Mohon maaf nih kalau followernya Mas Anjar agak roaming dengan Jogja. Silakan lihat di peta ya di mana. Apa-apa, tapi sekurangnya saya ingin gambarkan ke teman-teman, kami itu di rural area. Jadi Bantul itu kota, tetapi kotanya Bantul itu sebetulnya nggak kota banget gitu. Ini Bantulnya ke selatan lagi Seradan itu, jadi rural betul. Betul. Jadi memang saya surprise sejak awal ketika lihat digital marketing Anda di sebuah wilayah yang rural tapi berani menginvestasikan strategi marketingnya di digital itu loh, Mas. Betul. Nah, saya di akhir-akhir seberapa kemudian Anda punya target ke depan atau rencana ke depan untuk mengembangkan digital marketing? Baik. Jadi saya lanjutkan sedikit ya. Jadi kurang lebih target pasien kita kalau mengandalkan Bantul tidak akan cukup untuk mengejar revenue rumah sakit ya. Sehingga harus mengakuisisi pasien dari Sleman, dari kota Jogja atau dari kabupaten lain di luar Bantul. Nah, kalau kami pasang baliho, bayangin kalau teman-teman kalau pernah ke Malioboro ya, dekat rel kereta api itu, itu 1 bulannya kurang lebih 35 juta gitu. 35 juta padahal bisa jadi budget kami 1 tahun kalau di digital marketing. Kalau pasang iklan di billboard Malioboro sana itu cuma 1 bulan gitu. 1 bulan budget itu sama dengan 1 tahun budget marketing gitu ya? Betul, gitu. Sehingga untuk mengakuisisi pasien dari kota dan Sleman itu bagaimana caranya? Ya yang paling murah digital marketing. Borderless gitu kan, semua bisa. Ya semenjak pandemi ini juga banyak pasien kami yang datang dari sana. Dari sana artinya perusahaan-perusahaan atau perumahan gitu ya yang ingin misalkan di swab antigen atau swab PCR yang onsite langsung di kantornya gitu. Kami juga surprise sih, dapat telepon dari perusahaan X gitu ya, Mas bisa minta tolong swab antigen di kantor kami, ini di mana Pak? Pernah kami sampai di Magelang, ada pondok pesantren butuh 600 orang swab antigen. Bayangin Mas, 600 orang di swab antigen. Itu berapa? Saya nanya ke pengurus Ponpesnya, Bapak tahu rumah sakit UI dari mana? Dari Instagram. Kaget kita. Serius Mas, saya demi Allah tidak bohong. Enggak, saya yakin saya nggak akan. Saya yakin tahu. Kaget kita. Jadi kan kalau teman-teman pernah masang Instagram berbayar ya, bisa menentukan sampai radius berapa iklan ini akan ditayangkan gitu ya. Nanti bisa kelihatan. Nah, memang kita pepetin ke arah perbatasan Jogja. Perbatasan Jogja Magelang. Jadi kaget juga kita. Gitu kurang lebih. Jadi kedepannya kira-kira akan apa saja yang akan kedepannya yang pasti kita akan fokus ke memperbaiki lah ya kekurangan kita. Kami sadar kami terlalu, kalau teman-teman lihat Instagram kita terlalu banyak selling di situ tapi tapi marketingnya kurang. Marketing tuh edukasinya masih kurang, awareness di situ masih kurang gitu ya. Terlalu banyak jualan kami di situ, kami akui. Yang pasti kita akan perbaiki konten, akan lebih banyak balance lah antara selling sama marketing. Marketing gitu ya. Antara sales dan marketing gitu. Marketing ya mungkin di channel lain. Media sosial Anda itu sebetulnya lebih banyak digunakan untuk marketing khususnya selling dibandingkan PR-ing. Betul Mas. Nah ini kami butuh bantuan juga dari Mas Anjar. PR-annya kami masih lemah nih, masih perlu belajar gitu. Nah, makanya kami rekrut 1 staff lagi untuk copywriting, ya tujuannya ke sana. Jadi nanti dia akan bikin banyak infografis, tips-tips kesehatan, akan banyak bikin video-video edukasi seperti itu, materi-materi edukasi. Mas, saya mau tanya dong, dari staff di bawahmu tadi, proporsinya marketing, PR sama IT itu paling banyak di mana sumber dayanya? Kalau sales, marketing dan sales itu ada 4 orang. Berarti balance Mas, marketing sales 4 orang, PR 4 orang. PR itu termasuk digital marketing ya maksudnya. Ya? Media sosial tadi masuk ke mana? Masuknya di PR. Jadi unitnya namanya PR, di dalamnya yang ngerjain digital marketing. Oh, I see. Jadi 4 orang tadi sebetulnya disebut PR, tetapi sebetulnya membawai media sosial manajemen ya? Betul. Ya. Sebetulnya mereka
nggak digital marketing tok sih, ya mikirin billboard, mikirin brosur. Cuman memang mungkin 60-70% ngerjain digital marketing. Ya, artinya sebetulnya yang itu juga sebetulnya marketing ya, Mas, bukan PR-ing sebetulnya ya. Betul. Iya. Iya, yang kan lihat kontennya itu bukan konten PR soalnya. Betul. Ya, jadi sebetulnya itu marketing, PR dan IT, tapi sebetulnya itu marketing dan IT kan. Apa-apa, Mas. Ini perlu banyak di coaching ini, Mas. Enggak, saya belajar dari Mas Din soal itu. Jadi kalau melihat seperti ini, saya melihat bahwa kemudian digital marketing memang menjadi strategi Anda. Saya ingin lihat dengar closing dari Mas Din, pesan apa yang bisa disebarkan ke teman-teman PR kami gitu, soal PR ini kan kadang-kadang ya banyak yang marketing juga, jadi saya oke lah gitu, pesan apa yang bisa ditularkan gitu. Kalau orang Jogja bilangnya selenco ya, apa? Oh, apa Mas? Aku malah raruh ini. Selenco bener nggak ya Mas? Nggak, saya selenco itu agak belok-belok dikit gitu. Unitnya PR tapi ternyata ngerjain marketing tapi mepet-mepet PR kayak gitu. Ya, ini markom lebih banyak tepatnya. Ya, markom. Marketing communication. Ya, kalau sebagai closing ya, khususnya untuk teman-teman PR. Ini PR di rumah sakit atau PR secara umum ya? Rumah sakit dong, bro. Rumah sakit ya. Ya, untuk teman-teman yang khususnya rumah sakitnya mungkin baru ya, saya rasa digital marketing itu sangat efektif ya untuk menjual dalam arti macam-macam ya, entah menjual image-nya, entah menjual layanannya, entah menjual produknya gitu ya ke masyarakat secara cepat dan masif gitu, serta efisien ya, karena biayanya murah. Teman-teman bisa betul-betul bisa ngeset sendiri mau pasang iklannya mau berapa rupiah, mau di daerah mana, mau jenis kelaminnya apa, mau yang suka apa. Pokoknya target full lah gitu ya. Betul-betul targeted banget gitu, pasang iklan di sosial media ya. Oke Mas, kalau misalnya saya tanya beberapa hal. Kalau bicara soal digital marketing di rumah sakit, 3 kata untuk digital marketing rumah sakit apa ya? 3 kata saja. 3 kata, efektif, efisien, targeted. Pilih marketing atau PR? Saya marketing, karena kalau PR nyari revenue-nya kelamaan, Mas. Marketing atau IT? Saya marketing. Oke, terima kasih Mas Din, Mas Saifuddin Sudarmadi, manajer marketing, PR dan IT dari Rumah Sakit RSUII Bantul, Yogyakarta. Terima kasih sudah membuat waktu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya ya Mas. Tetap sehat ya Mas. Amin, alhamdulillah. Sama-sama Mas, stay safe di Jakarta. Amin. Kapan-kapan saya juga pengen pulang, kalau pulang ke Bantul mampir lah ya. Siap. Terus makan nasi kucing. Kita makan bebek serandaan nanti Mas. Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Din. Sama-sama.